guys, kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa. Di bawah sini karena penting dan gratis. Jadi jangan lupa kalian terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Kali ini kita akan masuk lagi di segmen yang kalian tunggu-tunggu, yaitu segmen Spooktober atau segmen Halloween. Nah, di sini Gading Rusa akan serius, stop senyum-senyum, dan kita akan mulai fokus ya. Dan mohon maaf dengan backgroundnya, abaikan saja karena belum nemu background estetik ya. Dan akhirnya video yang ditunggu-tunggu setiap setahun sekali hadir di channel Gading Rusa, yaitu Spooktober ya, Spookytober, Spooky Oktober atau segmen Halloween yang hadir setiap setahun sekali. Dan juga bisa kalian lihat di sini kalian juga fokus ya, datar flat sampai Gading Rusa. Dan akhirnya setelah sekian lama Gading Rusa nge-vlog lagi, kembali bikin vlog atau video lagi, dan khususnya kembali lagi membuat video Spooktober ya. Di video kali ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, Gading Rusa akan membuat video Spooktober atau video Halloween. Nah, seperti biasa, tahun-tahun kemarin kita membahas cerita-cerita mistis. Nah, tahun ini pasti Gading Rusa akan bahas cerita mistis dong. Tapi Gading Rusa mau membahas cerita mistis dari Indonesia. Ya, cerita mistis Indonesia, karena di Indonesia sendiri tuh banyak sekali cerita mistis urban legend. Salah satunya adalah yang mau Gading Rusa ceritakan hari ini ya. Nah, jadi dan ini sebenarnya di luar negeri juga ada, cuman di Indonesia ini banyak, khususnya di beberapa daerah tertentu ini menjamur ya, banyak, maksudnya banyak. Nah, di sini Gading Rusa mau menceritakan aja salah satu kisahnya, yaitu kisah tentang dukun, khususnya ilmu santet. Mungkin di sini banyak Rusa Warrior semua yang tahu mengenai santet ya, karena di Indonesia sendiri khususnya beberapa daerah tertentu itu banyak, bahkan sampai hari ini, detik ini masih menggunakan ilmu santet ya. Nah, di sini Gading Rusa akan bahas karena ini salah satu urban legend yang cukup terkenal di Indonesia. Di luar negeri juga ada, dan di Indonesia juga sudah banyak kasusnya. Kita akan ambil salah satu contohnya aja ya buat video ini. Nah, jadi di luar negeri aja ilmu santet itu banyak. Biasanya kan kita kenal kalau luar negeri itu pakai istilah boneka voodoo ya. Tahu boneka voodoo pasti kan teman-teman semua. Boneka voodoo yang biasanya medium santetnya pakai jarum dan boneka voodoo. Kalau di Indonesia juga gitu, sama ya, cuman bukan boneka voodoo. Sebenarnya kalau santet itu kan kayak, menurut pendapat Gading Rusa ya, silahkan kalian komen di bawah kalau punya pendapat lain. Ilmu yang dia ini media perantaranya itu dengan media gaib ya, lintas gerbang, lintas dimensi. Jadi di sini manusia itu meminta tolong kepada jin atau makhluk gaib membantu membantu untuk menyelesaikan gitu ya apa yang diminta oleh dukun tersebut. Dukunnya ya berdasarkan kliennya pastinya. Nah, jadi nanti dari jin itu yang akan mengerjakan. Biasanya kan juga kalau kalian lihat adegan-adegannya itu kan kayak ditusuk-tusuk jarum gitu ya, mediumnya gitu kan, ada fotonya korban misalkan, terus nanti ditusuk-tusuk atau gimana. Gading Rusa kan kurang tahu ya karena nggak ada pengalaman. Nolak juga jangan sampai. Dan juga dia itu biasanya minta bantuan jin untuk membantu gitu ya, perantara jin untuk membantu pengerjaannya medium santet inilah. Nah, terus juga di situ nanti pastinya ada imbalan khusus yang diberikan sang dukun kepada makhluk gaib yang sudah membantu ini gitu kan. Dan wallahu alam ya, karena kan Gading Rusa nggak tahu nih ya. Jadi Gading Rusa tahu
perspektif Gading Rusa aja. Biasanya dukun-dukun santet ini ada dukun khusus ya. Dukun kan ada banyak, salah satunya dukun santet. Beberapa daerah di Indonesia pun masih yang banyak menggunakan ilmu santet. Biasanya ada orang-orang yang datang ke dukun santet, khusus santet untuk minta santet. Biasanya sih orang yang kayak iri dengan orang lain, atau orang yang kayak punya dendam, atau orang yang ingin balas dendam, atau marah, atau kesal, sangat kesal, sampai minta dukun santet untuk menyantet orang tersebut. Entah itu disantet dengan cara orang ini dibuat sakit, atau orang ini dibuat lumpuh, atau bagaimana. Bahkan ada yang sampai merenggut nyawa. Saking disantetnya ini mungkin terlalu lama, atau sakit santetnya ini berat dan juga istilahnya parah, bahkan sampai bisa maaf ya. Nah, jadi biasanya sih orangnya sampai parah gitu, ada yang sampai merenggut nyawa itu ada. Disantet, entah itu santet kan replikasinya atau hasil dari santet ini kan macam-macam, tergantung ya kliennya minta seperti apa dan minta sampai separah apa, sampai merenggut nyawa apa gitu tuh ya banyak juga. Karena kan istilahnya ilmu gaib ya, jadi kan kita nggak tahu gitu kan siapa yang nyantet. Dan juga misalkan ada orang yang tiba-tiba sakit gitu kan, sakit parah, dicek ke dokter ternyata nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa, nah itu biasanya kena santet gitu kan. Terus juga dia sampai ada orang-orang itu yang kayak balas-balesan santet gitu, ada juga yang dia tuh sampai eh, gitu, sampai sebentar, sampai bahkan ada yang balas-balasan. Bahkan kan ada beberapa mitos orang tuh suruh naruh ini di sekitar rumahnya biar nggak kena santet. Kalau di bawah kasur ada paku, katanya lagi disantet gitu kan. Kalau di atas rumah ada suara ketok-ketok gitu, berarti lagi disantet gitu. Kan macam-macam mitos orang kan beda-beda ya, tergantung namanya mitos gitu kan. Ada sampai balas-balasan juga dukun santet, bahkan ada yang efeknya sampai parah. Karena kan sekali lagi itu kan ilmu gaib, jadi kita nggak tahu bahwa itu memang ini sakit apa gitu kan. Bahkan sampai medis pun nggak bisa menjelaskan, bahkan sampai apa namanya, dia ini kan sangat sangat sensitif ya, di Indonesia pun masih banyak sih. Nah, itu tadi sekilas tentang ilmu santet gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas artis yang pernah terkena santet. Salah satunya adalah Ruben Onsu. Mungkin kalau temen-temen dulu ya pernah tahu kisahnya Ruben Onsu yang terkena santet. Itu kan viral banget dulu ya. Sampai Ruben Onsu itu minta doa segala macem supaya terhindar dari santet gitu kan. Dan ya pas itu Ruben Onsu tuh bener-bener gak dirusak lihat vlognya. Gak dirusak tuh ngikutin ya, ngikutin vlognya, ceritanya Ruben nih yang kena santet awal mulanya. Katanya itu karena masalah bisnis, biasa masalah bisnis. Terus akhirnya dia kena santet sampai parah tuh. Waktu itu sampai kalau ceritanya dia tuh sampai Ruben Onsu tuh lihat makhluk gitu kan, padahal nggak pernah lihat makhluk gaib. Terus tiba-tiba lihat makhluk gaib gitu kan. Terus habis itu Ruben Onsu tuh rumahnya, satu rumah itu mati, lampunya mati, padahal tetangganya tuh lampunya nyala semua. Ada videonya, token listriknya masih penuh, lampunya dia doang mati, yang lain nyala. Sampai dia tidur di mobil berhari-hari gitu kan. Terus sampai dia share ke media akhirnya pengalaman dia. Bahkan dia, kalau kalian lihat vlognya tuh sedih banget ya. Dia tuh handukan gitu, pas dilihat handuk banyak darah, badannya keluar darah semua gitu kan. Terus istrinya juga kayak gitu. Terus apa, anaknya itu tiba-tiba mimpi buruk lihat makhluk, bahkan sampai ada ular hitam loh. Katanya kan kalau orang kena santet ada ular hitam masuk rumah ya. Nah itu kan salah satu cirinya seperti itu. Ya kan memang santet ini kan pengaruhnya sangat cukup parah ya. Dan sampai sekarang pun masih ada beberapa gitu ya. Dan besar juga. Makanya itu ya berhati-hati sajalah. Dan kalau memang kita hidup di dunia ini, kalau bisa mau berbuat baik-baik aja gitu kan. Sampai gak diusahain ngikutin vlognya itu, bener-bener ceritanya menyeramkan dan sedih banget efeknya tuh. Sampai Ruben Onsu tuh tanya ke berbagai macam orang, ustadz, bahkan sampai tanya ke pendeta semua, dan jawabannya sama.
ini karena santet katanya. Karena saking parahnya itu sampai di rumahnya dia itu ada istilahnya kerajaan gaib di situ. Ada kerajaan loh ya, kerajaan di situ. Ya jadi memang ya itu sekilas tentang santet yang dialami Ruben Onsu parah banget. Kalau kalian tahu ya vlognya dia, ceritanya dia di channelnya Raditya Dika dulu aku nontonnya, itu bener-bener Ruben itu detail banget ceritain tentang santet yang dia alami gitu ya. Sampai dia itu sampai dia itu dapat pesan mau meninggal gitu kan. Pokoknya berat banget lah gitu ya. Dan dia juga sampai temannya mau nolongin, temannya ikut kesusahan juga. Pokoknya dia bener-bener yang kayak dibekep gitu loh dia tuh istilahnya. Itu santet tuh seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Salah satu artis juga yang terkenal santet itu Ruben Onsu, contohnya yang dialami itu pokoknya serem banget kalau aku dulu ngikutin dan lihat ya. Dia puncaknya malam-malam itu dia di kamar tengah malam tuh diganggu puncaknya di situ. Ya, jadi itu salah satu contoh santet ya, dan juga pembahasan tentang ilmu santet, ilmu dukun santet ya. Balik lagi, percaya nggak percaya ya, wallahu alam, kita sama-sama nggak tahu. Nodulin dalik ya. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya, hal seperti mistis-mistis itu. Dan juga pastinya ya semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu ya. Dan juga pesan Gading Urus untuk semuanya aja ya, hidup di dunia ini berbuat baik lah kalau bisa ya. Jangan ada yang aneh dan jauhi hal-hal yang mistis, oke? Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ini sedikit share info. Ini sedikit share info juga buat semuanya di channel Gading Rusa. Buat teman-teman semua, ini share info aja. Dan kalau ada yang mau komen di bawah, silahkan komen di bawah. Dan sekian untuk Spooktuber kali ini. Itu kena angin ya, bukan mistis, itu kena angin. Santai aja ya, insya Allah dilindungi Allah ya. Dan terima kasih. Sekian Spooktuber tahun ini membahas tentang ilmu santet dan ilmu gaib dukun ya. Spooktuber tahun berikutnya saksikan terus ya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, aktif loncengnya agar kalian tahu pemberitahuan terbaru. Dan sampai jumpa di Spooktuber berikutnya. Terima kasih dan salam horor.